semuanya. Di kesempatan ini, saya dan rekan-rekan diskusi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana peran pimpinan dan peran manajer dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Nah, pengertian umumnya itu adalah anggaran itu bisa dibilang sebagai rencana keuangan perusahaan untuk jangka tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan agar tujuan perusahaan bisa tercapai secara efisien dan efektif. Nah, supaya perusahaan punya arah yang jelas dalam menggunakan uangnya dan tidak asal keluar uang, semua pengeluaran dan kegiatan sudah direncanakan dengan matang. Nah, selain itu, anggaran juga membantu pimpinan atau manajer mengontrol kinerja perusahaan, apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Kalau ada yang meleset, bisa langsung diperbaiki. Dan ada tujuan penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, ada sebagai alat perencanaan. Anggaran membantu perusahaan membuat rencana kegiatan ke depan, seperti beberapa barang yang mau diproduksi, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, pimpinan bisa membandingkan antara rencana dan hasil nyata kalau ada perbedaan, bisa segera diatasi. Nah, yang ketiga sebagai alat koordinasi. Anggaran menyatukan semua bagian, misalnya bagian produksi, keuangan, dan pemasaran, supaya bekerja sesuai arah yang sama. Nah, yang keempat itu sebagai alat evaluasi. Di akhir periode, anggaran dipakai untuk menilai apakah kegiatan perusahaan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan atau belum. Nah, yang terakhir ini sebagai alat motivasi, karena setiap bagian punya target anggaran masing-masing. Ini bisa jadi semangat untuk bekerja lebih baik agar hasil sesuai rencana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Adanya manajemen puncak ini bertujuan untuk menetapkan visi, misi, strategi, dan tujuan keuangan, serta menyetujui anggaran keseluruhan dan mengevaluasi hasil akhir dan memastikan pencapaian target. Lalu tingkatan yang kedua yaitu ada manajemen menengah, dalam bahasa Inggris disebut dengan middle management. Middle management ini merupakan manajemen yang bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama, khususnya di bagian koordinasi dan penyampaian pesan. Adanya manajemen menengah ini bertujuan untuk menyampaikan rencana dari manajemen puncak ke bawah, mengorganisir kegiatan antar departemen dan mengawasi pelaksanaan dan menilai efisiensi anggaran. Lalu tingkatan manajemen yang terakhir yaitu manajemen lini pertama atau first line management atau lower management. Pada tingkatan ini, semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan ini akan menjalin kontak langsung dengan tenaga operasional, sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya manajemen lini pertama ini bertujuan untuk mengarahkan tenaga operasional menjalankan rencana kerja harian dan melaporkan realisasi serta kendala yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada peran manajer dalam penganggaran. Peran yang pertama yaitu perencana strategis, di mana dalam hal ini manajer berperan menetapkan target keuangan dan operasionalnya. Lalu yang kedua ada pengambil keputusan, di mana manajer berperan untuk menilai alternatif dan memilih yang efisien. Lalu yang ketiga ada pengendali kerja, di mana dalam hal ini manajer membandingkan hasil aktual dengan rencana. Dan yang terakhir ada koordinator, di mana manajer menyatukan berbagai bagian agar selaras dengan tujuan perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai tahapan penyusunan anggaran. Tahapan penyusunan anggaran yaitu ada tahap menentukan pedoman anggaran, yang dimana pedoman harus dibuat berdasarkan anggaran bisnis untuk satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan yang pernah berjalan. Dan yang berikutnya itu ada tahap melakukan persiapan anggaran, yang dimana setelah itu tahap persiapan anggaran ini tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi juga akan dibutuhkan kerja sama semua divisi. Dan selanjutnya itu ada tahap penentuan anggaran. Jika tahap kedua selesai, maka nantinya manajer beserta direksi akan melakukan
pengesahan anggaran. Dan yang terakhir itu ada tahap pelaksanaan anggaran, yang dimana terakhir ini tahap pelaksanaan anggaran yang akan membutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing divisi. Perencanaan oleh manajer dalam anggaran dibutuhkan karena berdasarkan pertimbangan, yaitu ada unit memiliki berbagai tujuan untuk dicapai, sumber daya dan kapasitas unit terbatas, perencanaan mengurangi risiko kegagalan pasar, serta ada setiap keputusan bisnis selalu berujung pada laba rugi.